Berikutnya, yang ke-9 dari mabadi asyrah, 10 dasar adalah hukmu syari, yakni hukum beriltizam bihi atau hukum mengamalkan ilmu tajwid. Maka hukum mempelajari ilmu tajwid ya secara teorinya, maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban kolektif. Apabila ada salah seorang di suatu wilayah sudah menguasai ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid secara teori, maka gugurlah kewajiban bagi wilayah tersebut. Artinya kaum muslimin tidak mendapatkan dosa secara kolektif karena sudah ada yang mempelajari ilmu tajwid. Maka hukumnya adalah fardu kifayah, berguguran dosanya karena sudah terwakili oleh sebagian kelompok. Bila sudah ada guru yang mempelajari tata cara atau ilmu teori tajwid, maka gugurlah kewajiban bagi kaum muslimin yang lainnya. Kemudian hukum mengamalkan ilmu tajwid, para ulama berbeda pendapat. Setidaknya ada 3 pendapat di antara para ulama ilmu tajwid berkaitan dengan mengamalkan ilmu tajwid itu sendiri. Yang pertama, ulama mengatakan wajib. Wajib di sini artinya ketika membaca Al-Quran, maka secara total harus menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid dan tidak boleh kurang sedikit pun. Apabila meninggalkannya, maka dosa atau haram. Kemudian pendapat yang kedua, para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak wajib mengamalkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam surah Al-Hajj ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Maka dengan dalil inilah sebagian ulama tidak mewajibkan ketika membaca Al-Quran tidak disertai dengan ilmu tajwid. Kemudian sebagian ulama yang lainnya memilih pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang paling banyak diambil oleh sebagian dari kaum muslimin. Di antaranya adalah 2 pendapat di atas, bainiyah, antara wajib dengan tidak wajib. Maka hukum wajibnya dari sisi makharijul huruf, maka di sini para ulama wajib membacanya dengan makharijul huruf. Jadi ketika membaca Al-Quran harus disertai dengan makharijul huruf, pengucapan huruf-huruf yang benar sesuai dengan tempat keluarnya. Karena dengan ini pula ketika seseorang membaca Al-Quran salah letak, contoh misalkan membaca huruf dzal di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, dza. Kemudian sebagian kaum muslimin membaca huruf dzal seperti huruf zai dengan merapatkan kedua gigi seri atas dan bawah, za, iza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian dibaca iza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka membaca Al-Quran dengan makharijul huruf wajib secara mutlak. Kemudian dari sisi sifat huruf, maka terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, dari sisi sifat wajib ya. Dari sisi sifat wajib, maka wajib beriltizam. Contoh, membaca huruf sin dengan tipis, asa, tidak dibaca tebal, asa. Kemudian membaca huruf qaf, qul, dibaca kul. Kul maknanya katakanlah. Kemudian kul dengan sifat nafasnya pada huruf kaf yang bermakna makanlah. Maka ketika membaca surah An-Nas misalkan,
kul a'udzu, maka dia sudah meninggalkan sifat wajibnya pada huruf qaf, yakni sifat jaharnya tidak dijaga. Harusnya dibaca qul. Qul. Qafnya memiliki sifat jahar, yakni tertahannya nafas. Qul. Maknanya, katakanlah. Kalau tidak dijaga sifat jaharnya, kemudian muncul sifat hamasnya pada huruf qaf, qul, kul, maka maknanya adalah makanlah. Itu sifat wajib. Maka ketika sifat wajib ini kita membaca Al-Quran, wajib beriltizam dengan sifat yang melekat pada huruf. Kemudian ada sifat penghias. Dari sisi sifat penghias, maka terbagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah dalam rangka talaki, ya, ketika seorang tulab, seorang santri atau murid, siswa membaca Al-Quran di hadapan gurunya, bertalaki kepada gurunya, maka dia wajib mempraktekkan bacaannya itu sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan sifat-sifat yang terdapat pada huruf hijaiyah yang ia baca dalam sebuah kalimat dan ayat Al-Quran. Kemudian ketika dalam rangka tilawah biasa, maka wajib bagi mutkin, orang yang mutkin, ya, qari yang mutkin, pembaca Al-Quran yang sudah mengetahui kaidah-kaidah ilmu tajwidnya, maka dia wajib membaca Al-Quran dengan sifat-sifat yang melekat pada huruf-huruf hijaiyah, sifat-sifat wajibnya. Apabila ia meninggalkan sifat-sifat tersebut, baik sifat penghias ataupun sifat wajib, maka hukumnya adalah tercela atau aib bagi dirinya. Namun apabila seorang yang awam, ya, yang belum mengetahui kaidah-kaidah ilmu tajwid, ketika tilawah biasa, maka baginya tidak tercela, namun ada upaya dia harus belajar menuntut ilmu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi hukum mengamalkan tajwid terbagi 3. Yang pertama adalah wajib dengan dalil warattilil Qur'ana tartila, surah Al-Muzammil ayat 4. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan tidak wajib dengan dalil Quran surah Al-Hajj ayat 78, wama ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kemudian yang terakhir dari hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah dari sisi makhraj, maka wajib, sedangkan dari sisi sifat maka terbagi 2, ada yang sifat wajib, ya, ada sifat penghias. Sifat wajib maka harus kita beriltizam mengamalkannya secara mutlak, dan sifat penghias maka dalam rangka talaki wajib kita membacanya dengan benar di hadapan guru kita. Kemudian dalam rangka tilawah, maka seorang yang mutkin, yang mahir dalam membaca Al-Quran, bagi dirinya harus mempraktekkan bacaannya itu sesuai dengan ilmu yang didapatkannya dari gurunya. Apabila ia meninggalkannya, maka tercela dan aib bagi dirinya sendiri. Dan untuk orang awam, bagi kaum muslimin yang belum mengetahui kaidah-kaidahnya, yang belum mungkin menguasai ilmu tajwid, maka bagi dirinya tidak tercela, namun harus ada upaya atau ikhtiar untuk mempelajarinya.